Ini bukan cuma soal kain loh, coba dibayangkan, ini tuh kayak buku sejarah, kitab filosofi, dan peta jiwa sebuah bangsa yang bisa kita pakai. Hari ini kita bakal bongkar tuntas kisah di balik batik, sebuah cerita yang ditenun dalam setiap helai benang Indonesia. Coba bayangin sebentar, gimana kalau pola di baju yang Anda pakai sekarang itu bukan sekedar hiasan? Gimana kalau itu ternyata satu bab dari buku sejarah, sebuah pelajaran hidup, atau cerminan dari denyut nadi sebuah negara? Nah, itulah kekuatan batik, dan itulah yang akan kita gali lebih dalam sekarang. Oke, kita mulai ya. Perjalanan kita dimulai dari satu tanggal spesifik, 2 Oktober. Tanggal ini bukan cuma angka biasa di kalender. Ini adalah momen puncak yang mengubah status lembar kain menjadi simbol kebanggaan nasional. Yep, setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia merayakan Hari Batik Nasional. Tapi jangan salah, ini bukan tanggal merah loh. Justru, ini adalah hari perayaan yang resmi ditetapkan lewat Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009. Anggap saja ini semacam ajakan nasional bagi seluruh bangsa buat mengenakan dan merayakan warisan budaya mereka. Dan ini nih, poin utamanya. Penetapan Hari Nasional ini bukan sekedar soal fashion. Ini adalah sebuah deklarasi resmi bahwa batik itu medium ekspresi budaya yang paling dalam, sebuah penanda identitas kolektif tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih sampai ada perayaan nasional segala? Ternyata, semua ini adalah buah dari sebuah perjalanan diplomasi budaya yang panjang dan cerdas. Yuk kita lihat gimana batik bisa bertransformasi dari sekedar hadiah kenegaraan menjadi ikon dunia. Perjalanan ini tuh kayak sebuah masterclass dalam diplomasi budaya. Jauh sebelum 2008, Presiden Soeharto udah menanam benihnya, menjadikan batik sebagai duta besar tak bersuara. Lalu, langkah formalnya dimulai di 2008, dan puncaknya tepat tanggal 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi. Di sanalah dunia akhirnya mengakui apa yang Indonesia sudah tahu selama ini. Pemerintah pun gerak cepat, langsung mengukir tanggal itu dalam sejarah nasional. Keren ya? Dan ini yang paling penting buat kita pahami. UNESCO itu nggak cuma lihat keindahan visualnya aja. Pengakuan ini diberikan karena batik punya simbolisme yang kaya dan makna filosofis yang hidup, benar-benar mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi ini bukan sekedar kain, ini adalah budaya yang hidup. Oke, setelah kita tahu kenapa batik dirayakan, sekarang saatnya kita bedah. Apa sih yang sebenarnya kita rayakan itu? Kita akan masuk lebih dalam ke jiwa batik itu sendiri, ke dalam kisah-kisah yang ditulis dengan lilin panas. Kalau kita lihat dari asal katanya, batik itu gabungan dari kata bahasa Jawa, amba, yang artinya menulis, dan titik. Jadi secara harfiah artinya menulis dengan titik-titik. Ini pas banget menggambarkan prosesnya, menulis pola dengan titik-titik lilin panas pakai alat yang namanya canting. Inilah esensi dari batik tulis, sebuah proses yang meditatif dan penuh makna. Nah, di sini kita bisa lihat betapa geografi itu bisa membentuk seni. Jadi, ada dua kubu besar dalam dunia batik. Pertama, batik pedalaman atau batik keraton dari pusat kerajaan kayak Jogja dan Solo. Filosofinya mendalam banget, warnanya kalem, motifnya sangat terstruktur dan simbolis. Nah, di sisi lain, ada batik pesisir. Ini lahir di pelabuhan dagang yang ramai. Makanya warnanya jauh lebih cerah, motifnya lebih bebas, terinspirasi dari alam, dan sangat terbuka dengan pengaruh budaya luar, dari Tiongkok, Arab, sampai Eropa. Jadi ini bukan cuma dua gaya, tapi ini adalah cerminan dari dua dunia yang berbeda dalam satu kesenian. Dan di dalam motif-motif inilah tersimpan semacam kurikulum moral bangsa. Setiap pola, setiap corak, itu adalah sebuah pelajaran hidup yang diwariskan turun-temurun tanpa perlu banyak kata. Yuk kita lihat 3 contoh yang paling ikonik. Pertama, ada motif parang. Bentuknya yang miring dan berulang ini terinspirasi dari ombak laut selatan yang nggak pernah berhenti menghantam karang. Filosofinya apa? Jangan pernah menyerah. Ini adalah simbol perjuangan yang tak ada habisnya untuk menjadi lebih baik. Sebuah pengingat yang kuat tentang ketangguhan. Selanjutnya ada kaung. Motif yang sering dibilang mirip irisan buah kolang-kaling ini adalah simbol keadilan dan integritas. Dulu, motif ini sering dipakai para pemimpin sebagai pengingat agar mereka selalu bisa mengendalikan diri, menjaga hati nurani, dan gak lupa sama asal-usul mereka. Benar-benar pelajaran tentang kepemimpinan yang beretika ya. Dan yang ketiga, truntum. Wah, ini ceritanya romantis.
Konon, motif ini diciptakan oleh seorang permaisuri untuk merebut kembali cinta sang raja. Truntum itu sendiri artinya menuntun. Ini adalah simbol cinta yang tulus dan abadi. Juga harapan agar orang tua bisa menuntun anak-anaknya. Indah banget kan? Oke, sekarang mari kita geser sedikit fokus kita. Dari filosofi yang mendalam, kita lihat sisi lainnya yang nggak kalah penting. Karena di balik setiap karya seni yang rumit ini, ada sebuah mesin ekonomi yang luar biasa besar dan vital bagi Indonesia. Sekarang kita bicara angka. Coba bayangkan, ada lebih dari 47.000 unit usaha batik tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini bukan pabrik-pabrik raksasa loh. Sebagian besarnya itu usaha kecil dan menengah atau UKM. Jadi ini adalah industri yang benar-benar hidup dari denyut nadi masyarakat. Dan dampak sosialnya, industri ini menyerap lebih dari 200.000 tenaga kerja. Ini bukan cuma statistik ya, ini artinya ada lebih dari 200.000 keluarga yang hidupnya ditopang oleh seni kuno ini. Luar biasa. Terus di panggung dunia gimana? Kekuatannya nggak main-main. Di tahun 2020 aja, nilai ekspor batik itu menembus 533 juta dolar Amerika. Ini bukti nyata kalau warisan budaya itu bukan cuma buat dipajang di museum. Kalau dirawat dengan baik, ia bisa jadi kekuatan ekonomi yang dahsyat. Dengan sejarah yang begitu kaya dan dampak ekonomi yang sebesar itu, pertanyaannya sekarang adalah gimana caranya tradisi kuno ini bisa tetap relevan dan terus tumbuh di masa depan. Nah, mari kita intip strateginya. Jadi, strateginya itu cerdas dan punya 3 pilar utama. Pertama, standarisasi. Ini penting buat menjamin kualitas dan melindungi keaslian batik itu sendiri. Kedua, keberlanjutan. Dengan mempromosikan batik hijau yang pakai pewarna alami, mereka nggak cuma menjaga lingkungan, tapi juga menarik hati generasi baru yang lebih peduli lingkungan. Dan yang ketiga, ekspansi. Aktif membuka pintu ke pasar-pasar baru di seluruh dunia, contohnya Eropa. Ini bukan cuma soal bertahan hidup, ini soal evolusi. Jadi, kalau kita rangkum, apa sih yang perlu kita ingat dari pembahasan kita kali ini? Pertama, batik adalah harta karun budaya dunia yang diakui UNESCO. Kedua, setiap polanya itu adalah sebuah cerita. Ketiga, ini adalah industri raksasa yang menghidupi ratusan ribu orang. Dan terakhir, masa depannya cerah, karena ia adalah perpaduan sempurna antara tradisi dan inovasi. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Baju yang kita pakai setiap hari seringkali ya cuma kain. Tapi setelah tahu semua ini, gimana kalau kita mulai membuat pilihan yang berbeda? Gimana kalau alih-alih cuma memakai kain, kita memilih untuk memakai sebuah cerita?